Berbicara sepak bola nasional atau persepak bola nasional, kita tak akan pernah lepas dari apa yang namanya lembaga yang bernama PSSI. Ya, dan kita tahu PSSI itu didirikan oleh sebanyak kalau nggak salah 8 tim ya. Dan salah satunya itu menjadi tim yang menurut saya dengan supporter paling sabar. Ya, yaitu siapa dia? PPSM Magelang. Ya, benar. Kita tahu ya, PPSM Magelang itu menjadi salah satu tim dengan fasilitas yang cukup oke, ya. Namun sampai sekarang bahkan di Liga 3 aja PPSM ini tersiok-siok, teman-teman. Ya. Ya, kita akan bahas dulu dari fasilitasnya. Jadi PPSM Magelang ini jangan kira tim yang sepele, teman-teman. PPSM Magelang mempunyai 2 stadion. Dan itu pun menurut saya stadion yang cukup proper untuk melakukan laga di Liga Nasional. Bahkan untuk Liga 1 pun itu proper. Beda dengan tim-tim lain. Kita tahu PPSM mempunyai stadion Abu Bakrin. Ya, walaupun itu kecil, stadion itu kecil, namun stadion itu saya kira ya layak. Ibarat kata kalau di Solo itu Sriwedarinya Magelang gitu. Ya. Kemudian ada stadion yang sering dipakai PSIS waktu sebelum Jati Diri menjadi seperti sekarang kan, yaitu Stadion Musuh Broto dengan kapasitas yang cukup banyak juga, sebanyak 20 sampai 25 ribu kalau nggak salah. Nah, dengan fasilitas yang semacam ini, ya secara fasilitas secara lapangan ataupun tribun, PPSM Magelang ini masih kesulitan di Liga 3. Ya, sebelumnya PPSM Magelang ini bermain di Liga 2, namun akhirnya terdegradasi di tahun kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Iya, PPSM Magelang terdegradasi. Atau boleh teman-teman koreksi ya kalau saya salah. Nah, sebelumnya di Liga 2 sebenarnya PPSM ini mereka tim yang ya nggak bagus, cuman mereka masih bisa bertahan gitu ya. Namun mereka akhirnya gagal untuk mempertahankan posisi mereka di Liga 2 dan akhirnya dia harus menerima nasibnya untuk bertanding dari nol ibarat kata di Liga Nusantara atau yang sekarang dinamai Liga 3 ya. Dan di Liga 3 sekarang PPSM di tahun edisi kali ini di grup terakhir ataupun grup A, B, C, D, E, F ya. Di grup F PPSM Magelang bersama tim yang cukup berbahaya yaitu Persib Pekalongan dan yang lain bersama Sragen United. Hanya berisi 3 tim. Nah nanti akan diambil 2 terbaik ya. Nah, saya kira walaupun PPSM Magelang susah untuk mengalahkan Persib Pekalongan tandang maupun kandang, namun kalau PPSM Magelang bisa menyapu bersih pertandingan melawan Sragen, saya kira akan menjadi modal yang cukup bagus untuk PPSM bisa untuk naik nanti ke fase berikut gitu. Ya karena kenapa? Ya ini walaupun menurut saya PPSM kurang beruntung karena berada di satu grup dengan Persib Pekalongan yang notabene tim kandidat juara. Namun dengan demikian malah justru bagus karena nanti di babak knockout, fase knockout PPSM dimungkinkan untuk nggak bertemu dengan Persib Pekalongan ya, maksudnya minimal lah bertemunya gitu. Kan nanti dibagi grup juga dan nggak mungkin satu grup Persib Pekalongan sama PPSM gitu. Nah
Dengan demikian PPSM Magelang harus memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya sulit ini gitu. Ini momen juga gitu. Kemarin kita lihat PPSM Magelang bermain di Stadion Hugeng, dibantai habis-habisan oleh Persib Pekalongan dan hanya mampu mencetak 1 gol setelah ataupun kebobolan 4 gol. 4-1 itu skor yang sangat tidak pantas menurut saya untuk PPSM Magelang. Dengan nama besarnya sebagai pendiri PSSI juga, kalau kita bicara sejarah ya memang ya nggak usah bicara sejarah gitu kata orang. Ya sejarah itu ada gitu, dan sejarah itu harus diperjuangkan menurut saya. Jadi buat teman-teman dari supporter atau PPSM fans, saya kira memang menjadi salah satu supporter paling sabar dengan salah satu anthem terbaik lah satu Indonesia, saya kira. Sampai hafal itu saya lagu dari anthem dari PPSM. Walaupun saya bukan orang Magelang, karena memang anthemnya bagus juga gitu. Nah, ini menjadi kesempatan buat PPSM dan harus dimanfaatkan dengan sangat baik, saya ulangi lagi. Ya. Walaupun memang sulit nanti untuk babak selanjutnya, tapi saya kira untuk keadaan tim lain juga hampir sama. Ya, jadi siapa yang paling siap untuk mengambil kesempatan ini, maka mereka yang akan juara gitu. Nah, ini waktunya untuk PPSM bisa bangkit, minimal bisa lolos sampai semifinal Liga 3 Jateng, itu udah oke lah buat PPSM di kondisi saat ini. Ingat ya, PPSM, supporter kalian itu sangat fanatik ya. Jangan sampai hilang satu persatu karena nol prestasi gitu. Ya mereka mungkin tetap setia gitu ya. Namun mereka pasti menginginkan prestasi juga dari PPSM. Untuk apa mereka berdiri? Ya untuk PPSM, selain untuk pride, kebanggaan gitu. Ya, nggak juara aja bangga, apalagi PPSM bisa maju ke fase berikut atau jauh dari grup stage ini, bisa lolos ke semifinal, itu pasti akan membanggakan untuk masyarakat Magelang gitu. Dan ingat, di edisi kali ini hanya 23 tim ya. Harus menjadi 4 tim terbaik saya kira dari 23 tim ini. Dan apakah mudah? Enggak mudah. Apakah bisa? Saya kira itu sangat-sangat dimungkinkan untuk tim sekelas PPSM. Sayang Stadion Musobroto kalau enggak dipamerin ya. Dan sayang juga supporter kalian yang fanatik enggak disorot TV. Saya kira PPSM mempunyai basis supporter juga paling besar. Nanti kalau PPSM ada di Liga 2 ya, dari Liga 2 saya kira menjadi tim dengan supporter yang paling banyak ya. Kalau nggak paling banyak pun menjadi top 3 lah paling banyak. Atau nanti kalau bisa ke Liga 1, itu akan supporter PPSM akan sangat-sangat disorot saya kira. Karena di Liga 3 aja supporter PPSM sebanyak itu gitu. Jadi buat manajemen ataupun pemain jangan sampai mengecewakan warga Magelang ya, bermain dengan penuh hati dan semangat Spartan, terutama di lini belakang ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman dari PPSM fans kondisi PPSM saat ini, dan bagaimana ke depan apa yang diharapkan oleh teman-teman PPSM fans? Silahkan komen di bawah. Siapa tahu nanti ada yang baca dari pihak manajemen ataupun siapa itu investor atau apa. Ya, silahkan komen di bawah dan saya akan update terus nanti tentang PPSM juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.